garden, our lines cross. We're wasting time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Deli Marli, guru dari SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual program calon guru penggerak Angkatan 9 Modul 2.3. Di sini saya akan mengilustrasikan proses coaching yang akan saya lewati, yang saya lalui dengan teman saya. Ada dua teman saya di sebelah kanan dan juga kiri saya. Saya sebagai observer ataupun sebagai supervisor, dan saya Delina Gultom sebagai coach. Dan saya Aryo Suhendra sebagai coachee. Oke, itulah perkenalan singkat dari kami. Semoga video coaching tersebut bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Adapun proses ataupun video dari coaching sebagai berikut. Selamat siang. Selamat siang Bu Adel. Selamat siang Pak Denny. Oke, gimana kabarnya Bu? Baik, sehat, sangat sehat. Oke, senang saya mendengar kabar itu, dan kembali lagi kita bertemu dalam kesempatan kali ini. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti ada 3 tahapan Bu yang akan kita lewati. Yang pertama itu pra observasi, terus nanti Ibu selaku coach melakukan proses coaching terhadap coachee, itu proses observasi, dan juga kedua pasca observasi. Namun sebelum itu kita memasuki terlebih dahulu proses pra observasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu kepada Bu Adel selaku coach. Yang pertama itu adalah, saya menjelaskan terlebih dahulu Bu, rubrik penilaian yang akan saya nilai kepada Bu Adel untuk proses coaching. Yang pertama itu nantinya saya melihat bahwa Bu Adel tersebut bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, yaitu Bu Adel bisa menentukan tujuannya, terus bisa untuk mengidentifikasi masalah coaching, terus Bu Adel juga bisa untuk memberikan pertanyaan dan juga solusi, membantu coaching untuk menemukan solusi, dan juga bisa untuk menanyakan komitmen serta tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Oke, yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Adel, menanyakan kompetensi apa nantinya yang akan Bu Adel kembangkan di saat proses coaching itu berlangsung. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Nah, menurut saya itu hal yang agak sulit kalau kita tidak berlatih gitu. Iya, terus? Kemudian hadir sepenuhnya ke present, dan mendengarkan secara aktif. Oke, jadi Bu Adel ini ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, terus menanyakan pertanyaan berbobot, dan juga hadir sepenuhnya kepada coaching. Oke, di antara kompetensi itu Bu, mana nantinya yang menjadi prioritas Ibu untuk bisa dikembangkan di saat proses coaching? Nah, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Denny. Ya, mengapa demikian? Misalnya kita udah memusatkan perhatian nih, tapi ketika kita ingin menggali lebih dalam, itu kan membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Itu mungkin yang tersusunnya pertanyaan-pertanyaan itu untuk bisa mencapai tujuan kita itu yang perlu saya latih, karena beberapa kali praktek coaching itu masih sering terbata-bata gitu Pak. Oke, selanjutnya Bu, indikator ketercapaian Ibu bisa menerapkan ataupun mengajukan pertanyaan berbobot itu apa indikatornya? Mungkin pertama itu ketika pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengalir sesuai dengan arah alur yang ingin saya capai, tujuan saya capai. Yang kedua itu mungkin ketika coaching bisa menjawab pertanyaan dengan santai, dengan terbuka, sehingga tujuan yang ingin dilakukan pada proses coaching itu bisa tercapai. Oke, jadi itu indikator ataupun kriteria pencapaian kompetensi itu Bu ya. Oke, yang terakhir Bu, dari tahap observasi, harapan Ibu selama proses coaching ini berlangsung seperti apa Bu? Harapan saya itu baik saya maupun coaching nanti dapat melakukan kemitraan dengan baik, kemudian bisa mengungkapkan atau memunculkan ide-ide untuk penyelesaian masalah dari coachingnya sendiri,
dan eh, kegiatan coaching ini boleh berlangsung terus menerus dan kita sebagai guru bisa melatih diri menjadi coach yang nanti kelak akan memperbaiki kualitas kita sebagai guru. Oke, jadi harapannya setelah proses coaching ini berlangsung, Bu Adel bisa mengembangkan berbagai kompetensi dalam coaching dan juga coaching tersebut bisa untuk secara matang menemukan solusi seperti itu, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Adel atas waktunya di tahapan pra-observasi. Jadi setelah ini selesai tahapan ini, nanti Bu Adel bisa mempraktikkan langsung proses coaching dan juga saya sebagai observernya akan mengamati dan juga menilai Ibu di dalam proses tersebut. Oke, nanti setelah proses itu selesai, kita akan melakukan diskusi kembali masuk ke tahapan pasca observasi. Seperti itu Bu Adel ya? Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Adel. Selamat siang Pak Deli. Oke, selamat siang Pak Rio. Siang, Bu Adel. Saya agak heran siang-siang telepon saya pengen ketemu makan siang ngobrol-ngobrol. Ada apa ya Pak Rio kalau boleh tahu? Jadi gini Bu, sebenarnya sih saya pengen cerita terkait masalah saya. Mungkin dengan kesibukan saya sehingga bikin saya keteteran. Gitu. Kesibukan. Saya cerita sedikit Bu ya. Jadi memang akhir-akhir ini banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin saya ikuti Bu. Selain saya bekerja di sekolah ya, sebagai guru saya punya tanggung jawab sebagai guru, saya harus mengajar murid-murid saya. Kemudian sepulang bekerja saya di sore harinya harus melatih anak-anak desa U13 untuk pertandingan sepak bola yang akan diselenggarakan besok. Nah, ya kemudian saya ini juga ikut CGP dan juga ikut sekaligus ikut kuliah. Oh, gitu. Nah, ini kadang-kadang yang bikin saya juga keteteran karena dalam seminggu tuh kuliah juga harus selalu tetap muka ya Bu, walaupun secara virtual tapi tetap harus hadir. Kemudian di CGP-nya juga banyak tugas-tugasnya yang harus dikerjakan Bu. Jadi saya ini kadang-kadang sering keteteran, sering lupa, sering bingung mau ngerjain yang mana dulu seperti itu Bu. Sehingga juga waktu saya bersama keluarganya semakin terkikis seperti itu. Oh, gitu. Jadi Pak Rio ini mau cerita tentang berbagai kesibukan yang sedang Pak Rio jalani. Kalau mengajar bekerja ya, kemudian mengikuti PPB dan CGP. Ya, aku bilang sih itu menyita banyak waktu ya Pak Rio. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya, kira-kira apa harapan Pak Rio setelah selesai sesi coaching kita ini? Harapan saya sih pengennya Bu ya, nanti saya tuh punya dapat ide atau dapat solusi gitu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi nanti pengen ada jalan keluar lah daripada saya harus berada pasrah pada masalah saya ini. Inginnya sih dapat jalan keluar. Jadi saya pertegas lagi, jadi tujuan coaching kita obrolan kita hari ini Pak Rio ingin mencari solusi pemecahan masalah, bagaimana untuk mengatur waktu dapat mengerjakan berbagai peran yang Pak Rio kerjakan gitu ya. Betul. Oke, kalau misalnya saya menanyakan kira-kira yang membuat Pak Rio itu agak keteteran waktunya dalam melaksanakan berbagai kegiatan itu kira-kira kapan? Jadi gini ya, saya cerita lagi. Jadi selain saya ini bekerja di sekolah sebagai guru yang nanti siswa-siswanya bentar lagi udah mau UAS nih Bu soalnya. Jadi saya harus mengejar materi, mengajarkan kepada mereka karena mereka sebentar lagi mau UAS. Jadi saya ini tidak bisa lagi Bu, hanya sekedar memberikan tugas kemudian saya tinggal, saya mengerjakan tugas CGP atau kuliah saya nggak bisa lagi Bu, karena memang saya harus
hadir penuh gitu Bu, kepada siswa karena memang itu tugas saya dan juga saya harus menjelaskan semua materi pelajaran kepada siswa saya dan minggu depan sudah mulai UAS. Nah kemudian setelah saya bekerja di sekolah, sore harinya saya pulang ke rumah sebentar hanya makan Bu, kemudian saya lanjut lagi ke lapangan sepak bola. Memang saya ditugaskan dari desa untuk melatih tim sepak bola U13 untuk bertanding besok Bu, di kejuaraan kecamatan. Nah inilah Bu, kadang-kadang kita nih jujur saja sebagai manusia itu capek, kadang-kadang juga stres atau kadang-kadang juga nggak fokus Bu ya. Karena jadi pada saat ada tugas-tugas kuliah, ada tugas-tugas TGP ini kadang-kadang kita sering keteteran Bu, karena kecapean atau lupa mungkin kan karena kesibukan yang lain, dan juga mungkin sulit membagi waktu dan juga akhirnya waktu saya dan keluarga juga saya semakin merenggang seperti itu. Nah, dari yang Pak Rio ceritakan tentang berbagi waktu, berbagi peran tadi, kira-kira situasi ideal yang Bapak inginkan untuk dapat mengatur waktu dalam berbagai kegiatan itu bagaimana? Situasi idealnya yang saya inginkan sih sebenarnya saya pengen saya dapat fokus, saya tidak lupa, saya tahu mana yang saya kerjakan dulu seperti itu Bu, jadi biar tidak keteteran seperti itu sih Bu. Nah saya pengennya biar enggak keteteran, jadi saya tahu mana yang harus saya kerjakan dulu, saya bisa memanajemen waktu saya seperti itu Bu. Dan juga hubungan keluarga saya mungkin bisa anak istri saya tidak terlalu saya lupakan seperti itu. Jadi dari yang Bapak ungkapkan tadi, idealnya yang Bapak pengen itu waktunya bisa terbagi dengan baik, manajemen waktu. Iya. Kemudian memberikan pengertian kepada Iya, keluarga iya. gitu ya. Tidak terlalu meninggalkan, tidak berasa Iya, ditinggalkan. iya, betul. Oke, kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan tadi manajemen waktu tadi? Kalau menurut saya sih Bu, saya punya rencana Bu. Kira-kira saya nih pengen buat kayak catatan-catatan kecil. Jadi mungkin bikin catatan-catatan kecil sebagai pengingat saya Bu. Jadi hal-hal apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu, tugas-tugas apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu biar nanti tidak keteteran, tidak lupa dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin saya bisa berbicara juga kepada keluarga saya Bu, terkait situasi keadaan yang sedang saya hadapi, supaya nanti mereka bisa mengerti dengan keadaan saya dan juga akan memberikan dukungan kepada saya seperti itu. Hal-hal yang saya hadapi. Kemudian mungkin saya akan lebih memanfaatkan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin yang bermanfaat daripada menggunakan waktu saya untuk hal yang kurang bermanfaat seperti sekedar untuk hobi seperti itu. Mungkin memang untuk sekarang ini mungkin untuk waktu untuk hobi atau refreshing saya mungkin untuk sementara ini saya tinggalkan dulu mungkin karena memang tidak ada waktu untuk hal itu, jadi mungkin saya bisa memilih hal-hal yang saya lakukan dan mungkin agak melakukan hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi saya sendiri. Oke, baik. Jadi solusi dari yang Pak Rio bayangkan mungkin membuat catatan kecil. Iya. Jadi mengingatkan kembali atau Iya, betul Bu. mana yang prioritas, Iya. yang setengah prioritas, betul. yang tidak terlalu prioritas Iya. gitu ya. Jadi menjadi pengingat. Pengingat. Juga tadi Pak Rio mengungkapkan bahwa berbicara dengan keluarga untuk memberikan pengertian gitu Pak ya, dan menyisakan beberapa waktu untuk bersama keluarga. Dan Bapak juga tadi mengungkapkan mengatur waktu. Jadi sepertinya Pak Rio itu sudah memikirkan untuk hobi-hobi yang masih tidak terlalu prioritas. Iya. Jadi kira-kira kapan nih Bapak belum akan mulai melakukan rencana Bapak?
mungkin secepatnya sih Bu ya, saya pengennya sih Bu ya, karena memang karena mungkin memang harus segera dilakukan, jadi mungkin hari ini atau besok juga mungkin. Kalau hari ini misalnya saya bisa udah bikin bikin jadwal nanti mungkin saya lakukan, tapi kalau mungkinnya hari ini belum bisa, mungkin kemungkinan besok saja saya mulai. Lebih cepat sih, lebih baik, lebih bagus. Baik. Nah, dari yang kita obrolkan tadi, apa yang sudah Pak Rio dapatkan dari sesi coaching kita? Jadi yang saya terima dari proses coaching ini, saya merasa akhirnya wah, kok saya bisa menemukan sendiri ide saya gitu Bu ya, bersama Bu Adel yang memandu saya, menanya-nanya saya, kok secara tidak langsung saya rupanya bisa mencari sendiri solusi seperti itu ya. Jadi agak plong gitu rasanya, agak senang, wah ternyata saya juga dengan coaching ini, wah rupanya bisa menggali saya seperti itu dia. Jadi kaget juga, oh iya saya bisa juga yang menemukan solusi atas permasalahan saya seperti ini. Dan juga nanti saya harap semoga rencana-rencana saya ini nanti pengen sih dapat tercapai seperti itu. Di segala solusi rencana yang sudah Pak Rio kerjakan nanti, saya mau nanyakan di progres. Oke, boleh. Kira-kira berapa lama Pak Rio mau buat apa kegiatan ini dengan catatan-catatan? Jadi setelah itu kita bisa lagi sharing bagaimana progres dari rencana yang sudah Pak Rio kerjakan. Mungkin kita lihat 1 minggu aja deh, 1 minggu dulu ya. Bisa minggu depan saya telepon ya. Oh iya, siap. Gimana progresnya nih Pak Rio? Sudah selesaikan. Iya. Tapi memang berat sih ya Pak Rio. Apalagi kalau mengerjakan berbagai kegiatan. Jadi ya semoga obrolan kita hari ini boleh sedikit banyak membantu Pak Rio untuk menyelesaikan sangat membantu. Masalahnya. Saya berterima kasih nih. Saya juga Pak Rio memberikan saya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol Iya, saya iya. ini juga sering membagi saya beberapa banyak ilmu lah. Baik, setelah itu kira-kira ada lagi Pak Rio yang pengen ditanyakan atau diobrolkan? Mungkin cukup, mungkin cukup. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Adel yang telah membantu saya dalam menemukan solusi-solusi saya. Jadi nanti harapan saya nanti saya bisa lebih fokus, saya bisa menjalankan rencana saya ini dengan lebih baik. Ya nanti bisa cerita nih ke Bu Adel nanti pada minggu depan. Tunggu loh Pak Rio ya. Iya. Oke baik. Kalau memang tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Rio. Iya. Selamat siang. Iya. Oke, selamat siang Bu Adel. Selamat siang Pak Deli. Oke, kita bertemu kembali untuk kesekian kalinya. Jadi saya kemarin sudah melihat dan juga sudah menilai mengobservasi apa yang Ibu Adel sudah lakukan terkait dengan proses coaching. Jadi Ibu sebagai coach dan juga ada coaching yang sudah bercerita panjang lebar mengenai keluhan dan juga masalahnya kepada Bu Adel. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke pasca observasi. Oke, di sini ya ingin saya tanyakan terlebih dulu kepada Bu Adel, proses apa saja atau kompetensi apa saja yang sudah Bu Adel realisasikan di dalam proses coaching tersebut? Oke, baik. Jadi kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Rio sebagai coaching itu saya mengembangkan kompetensi saya dalam sebelumnya ke present. Jadi saya itu memberikan respon, perhatian yang penuh kepada coach saya ketika dia ingin sharing atau cerita tentang permasalahan dia. Yang kedua adalah mendengar secara aktif. Jadi sebenarnya itu supaya saya paham dengan masalah apa ini. Kalau tidak mendengarkan secara aktif, saya mungkin akan liar kemana-mana perhatian. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini nih mungkin yang dengan saya memberikan catatan kecil, saya mencatat apa yang ingin
saya sampaikan itu sedikit membantu dengan melatih kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan. Oke, jadi Ibu Adel sudah menyampaikan bahwa dalam proses coaching tersebut ada 3 kompetensi yang sudah Bu Adel terapkan, itu ada mendengar aktif, terus fokus atau kesadaran penuh, dan juga Bu Adel juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Nah, di antara 3 kompetensi ini Bu Adel, kompetensi apa nantinya yang Ibu akan tingkatkan atau akan Ibu kembangkan di saat proses coaching selanjutnya? Masih ini ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Karena menurut saya itu latihan yang banyak. Ya, oke. Karena semakin kita sering melakukan teknik coaching itu, terutama mengajukan pertanyaan berbobot itu melatih kita untuk step-step alur tahapan-tahapan Iya. dalam melakukan coaching itu. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa ke depan itu bila Bu Adel akan melakukan proses coaching, Ibu akan meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu ya. Iya. Oke, di saat proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach itu, apa yang bisa Ibu dapatkan atau Ibu simpulkan di dalam proses tersebut? Yang saya lakukan tadi. Iya, bisa Ibu simpulkan Bu? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan coach saya tentang mengatur waktu dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Saya harapkan bahwa memang itu akan terjadi kesulitan dalam mengatur waktu. Iya. Karena waktu kita nggak akan berubah, tetap 24 Iya jam. benar. Tapi kegiatan itu terus harus berjalan. Jadi ketika sesi coaching tadi, coach saya dapat mengungkapkan ide-ide atau solusi yang dapat dikerjakan. Karena menurut saya itu solusinya tetap memiliki masukan itu. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa ingin membuat catatan kecil, menempatkan mana prioritas utama, prioritas yang tidak terlalu penting, sama prioritas yang sedang-sedang saja begitu. Dan juga ada beberapa juga tadi coach saya mengungkapkan bahwa bukan cuma pengaturan waktu tapi jadi berdampak pada keluarganya. Iya. Jadi beliau tadi mengusulkan solusi untuk berbicara lebih terbuka pada keluarganya agar ketika beliau mengerjakan sebagai pekerjaan itu boleh diberikan pengertian. Katanya akan mengisikan waktu khusus untuk keluarga. Oke. Ya, terima kasih Bu Adel. Jadi tadi Ibu Adel sudah melakukan proses coaching dan juga beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan observasi dan juga proses coaching sudah terjadi dan juga sekarang masuk ke proses observasi. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa penilaian ataupun saya melakukan refleksi kepada Bu Adel atas apa yang sudah Bu Adel lakukan. Yang pertama itu Bu Adel sudah bisa untuk menerapkan proses coaching dengan alur cerita. Jadi sudah ada tujuan yang bisa dicapai. Terus Bu Adel juga selaku coach sudah bisa untuk mengidentifikasi masalah coaching tentunya. Terus Bu Adel juga sudah bisa memfasilitasi ataupun memandu dari coaching tersebut menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dan juga tadi muncul juga kemampuan Bu Adel menanyakan ataupun mengkonfirmasi kembali mengenai tanggung jawab dan juga komitmen yang tentunya dari coach itu tersebut untuk menemukan solusi. Dan selanjutnya itu adalah sudah bisa juga menerapkan kompetensi seperti misalnya tadi Bu Adel sampaikan mengenai kehadiran penuh, sudah fokus terhadap body language-nya itu sudah terperhatikan dari mulai bahasa tubuhnya, terus tatapan matanya, ekspresi muka dan sebagainya, terus mendengar aktif. Karena dengan Bu Adel melakukan kompetensi mendengar aktif sudah tahu bagaimana apa yang harus direspon dari coaching tersebut dan juga mengenai pertanyaan berbobot sudah ada juga. Namun di sini seperti yang Bu Adel sampaikan tadi juga memang ada beberapa pertanyaan berbobot itu yang memang harus lebih diperdalam lagi agar nantinya coaching tersebut bisa to the point di dalam untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Itu saja Bu yang bisa saya nilai
dari Ibu. Namun pada umumnya apa yang Ibu lakukan sebagai coach itu sudah sangat baik, sudah memenuhi alur cerita. Hanya perlu ke depan itu mengembangkan saja agar nantinya kemampuan Ibu dalam melakukan coaching itu sudah membiasa. Oke, terakhir pertanyaan dari saya, apa harapan Ibu setelah proses praobservasi dilakukan, terus coaching sudah dilakukan, dan juga pasca observasi sudah kita lalui ini, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Dari step-step yang sudah kita kerjakan, terus sesi coaching tadi itu saya berpikir bahwa kegiatan coaching ini nanti bisa melatih, Ya. semakin sering melatih kita untuk menjadi coach bagi guru lain, karena menurut saya penting untuk meningkatkan kompetensi kita sama guru. Jadi tidak hanya sebagian saja ya meningkatkan kompetensinya, tapi dengan coaching ini kita dapat menularkan ke guru lain tentang bagaimana meningkatkan kompetensi kekuatan guru. Oke, jadi harapan Ibu seperti itu, Bu ya. Jadi kedepannya Bu Alia terutama bisa meningkatkan berbagai kompetensi, ya terutama dalam proses coaching, dan juga bisa menularkan, bisa mengimbaskan kepada guru yang lain ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Alia sudah meluangkan waktunya dari mulai proses praobservasi, terus proses coaching, dan juga sekarang pasca observasi. Saya senang sekali. Saya juga banyak berbagi, banyak pengalaman juga yang bisa saya dapatkan dari Bu Adel. Semoga nantinya kita bisa terus menjalin hubungan serta melakukan proses seperti ini. Baik, terima kasih juga Pak Deli Oke. untuk kesempatan ini. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih.